Oke, kali ini kita akan membedah sebuah ide besar, yaitu gimana sih inovasi-inovasi hebat dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih itu sebetulnya bisa tercipta. Ternyata, ada polanya loh. Coba deh pikirin, makanan cepat saji, smartphone, sama penemuan di dunia medis. Apa coba hubungannya? Sekilas, kayaknya nggak ada kan? Tapi ternyata, cara semua itu muncul, itu mengikuti pola yang sama persis. Jadi, semua inovasi itu ternyata mengikuti sebuah jalur tersembunyi. Dari yang tadinya cuma misteri, jadi sesuatu yang bisa kita kuasai. Nah, dalam pembahasan ini, kita bakal coba petakan jalur itu pakai kerangka berpikirnya Roger Martin dari bukunya The Design of Business. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Perjalanan kita mulai dari cerita yang kayaknya semua orang tahu, tapi mungkin proses di baliknya belum banyak yang sadar. Jadi, lihat deh perjalanannya. Di tahun 40-an, McDonald's bersaudara punya sebuah misteri gimana caranya melayani pelanggan yang makin banyak pakai mobil. Lalu di tahun 48 mereka nemuin heuristik atau semacam aturan praktis, Speedy Service System. Menunya disederhanain, alur kerjanya diubah. Brilian. Nah, puncaknya di tahun 55, Ray Kroc datang, beli perusahaannya, dan mengubah heuristik tadi jadi algoritma. Sebuah formula baku, langkah demi langkah, yang bisa diduplikasi di mana aja. Perpindahan dari pertanyaan samar ke aturan praktis sampai jadi formula paten ini bukan cuma ceritanya McDonald's loh. Ini adalah cetak biru dari semua inovasi. Nah, perjalanan dari misteri ke algoritma ini ada namanya. Namanya itu corong pengetahuan atau dalam bahasa Inggrisnya the knowledge funnel. Jadi di dalam corong ini ada 3 tahap utama. Pertama misteri. Ini fase di mana kita menjelajahi tantangan yang rumit banget yang jawabannya nggak jelas sama sekali. Kedua, heuristik. Di sini kita mulai bikin semacam pedoman kasar, aturan praktis yang nunjukin arah ke solusi. Dan terakhir, algoritma. Aturan praktis tadi kita patenkan jadi proses yang baku, bisa diulang-ulang, dan hasilnya bisa diprediksi. Nah, yang paling menarik di sini adalah, apa artinya ini buat sebuah bisnis? Bayangin deh, waktu pengetahuan itu bergerak dari fase misteri yang serba nggak pasti ke fase algoritma yang super presisi, apa yang terjadi? Biaya produksi anjlok, dan efisiensi meroket. Ini keuntungan yang luar biasa besar. Oke. Kalau proses ini bisa menciptakan nilai yang begitu besar, harusnya setiap perusahaan jadi pabrik inovasi kan? Terus-terusan mendorong ide baru masuk ke corong ini. Tapi kenyataannya, kenapa kebanyakan perusahaan justru nggak begitu? Nah, jawabannya ternyata ada di dalam sebuah jebakan. Jebakan ini namanya jebakan keandalan. Ini adalah kecenderungan kuat di dalam organisasi yang lebih memilih hal-hal yang pasti daripada hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi gini, di dalam setiap bisnis itu ada ketegangan. Di satu sisi ada keandalan. Ini soal gimana caranya menghasilkan sesuatu yang konsisten, yang bisa ditebak. Fokusnya ke masa lalu, tujuannya penguasaan. Di sisi lain, ada validitas. Ini soal gimana caranya menghasilkan sesuatu yang benar-benar mencapai tujuan. Fokusnya ke masa depan, tujuannya orisinalitas. Masalahnya, banyak banget bisnis yang jadi terobsesi sama keandalan. Mereka mau jalanin algoritma yang sama terus-terusan dengan sempurna karena itu terasa aman. Sementara mencari sesuatu yang baru, mencari validitas itu rasanya penuh resiko. Nah, ketegangan ini bisa kita lihat juga sebagai pilihan antara eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi itu fokusnya mengelola bisnis yang udah ada, memaksimalkan keuntungan dari apa yang kita udah tahu. Risikonya kecil, hasilnya bisa diprediksi. Sebaliknya, eksplorasi itu fokusnya menciptakan bisnis baru, mencari pengetahuan baru. Risikonya jelas tinggi, tapi potensi imbalannya juga jauh lebih besar. Kebanyakan perusahaan kejebak di sisi eksploitasi ini. Seperti kata James March, seorang ahli teori manajemen, sebuah organisasi yang hanya terlibat dalam eksploitasi biasanya akan menderita keusangan. Ini poin yang krusial banget. Kalau sebuah bisnis cuma fokus ngerjain ulang kesuksesan masa lalunya, ya dia sebenarnya lagi gali kuburannya sendiri untuk masa depan. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita bisa keluar dari jebakan keandalan ini? Gimana cara menyeimbangkan antara eksploitasi yang aman dan eksplorasi yang penuh tantangan? Jawabannya ada pada cara berpikir yang ketiga. Ini bukan cuma soal analisis data yang kaku, tapi juga bukan soal intuisi murni. Namanya logika abduktif. Ini adalah logika tentang apa yang mungkin terjadi. Ini bukan bukti dari masa lalu, tapi semacam lompatan kesimpulan ke penjelasan terbaik tentang gimana caranya kita menciptakan masa depan. Coba kita bandingkan ya, bisnis tradisional itu biasanya pakai logika deduktif dan induktif.
pertanyaannya selalu apa yang bisa dibuktikan oleh data dari masa lalu. Fokusnya pada apa yang ada. Lalu ada intuisi yang pertanyaannya apa kata hati saya. Fokusnya pada mengetahui tanpa perlu alasan. Nah, design thinker atau pemikir desain itu pakai logika abduktif. Pertanyaannya adalah gimana kalau ini bisa jadi kenyataan? Fokusnya pada apa yang mungkin ada. Pergeseran cara berpikir inilah yang jadi kunci inovasi sejati. Jadi, design thinking itu bukan soal memilih antara analitis atau intuitif, bukan hitam putih. Tapi ini soal kemampuan untuk menari di antara keduanya, menyeimbangkan penguasaan analitis yang kita punya dengan orisinalitas intuitif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Gimana cara kita membangun kemampuan berpikir desain ini supaya jadi keunggulan yang nyata dan abadi buat bisnis kita? Ada 3 langkah utama untuk jadi seorang design thinker. Pertama, kembangkan sikap Anda. Artinya, secara sadar, Anda harus memprioritaskan pencarian hal-hal baru, pencarian validitas. Kedua, kuasai alat Anda. Ini berarti Anda harus melatih kemampuan observasi yang mendalam dan juga seni berpikir abduktif tadi. Dan ketiga, bangun pengalaman Anda. Setiap proyek, setiap tugas, jadikan kesempatan untuk memperdalam keahlian di bidang Anda sambil terus melatih orisinalitas. Nah, membangun kemampuan ini, baik buat diri sendiri atau buat tim, inilah kunci sejati untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Apakah organisasi tempat Anda bekerja, atau bahkan diri Anda sendiri, dirancang untuk mengulang kesuksesan kemarin, atau dirancang untuk menciptakan kesuksesan di masa depan? Inilah tantangan utamanya. Apakah kita cuma terjebak mengeksploitasi masa lalu, atau kita sudah secara aktif merancang masa depan?